Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Odinandan Rodliana dengan NIM 12122012 dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Suci Nurhayati dengan NIM 12122018. Saya Lola Fatiraviani dengan NIM 12122024. Kami akan menceritakan studi kasus tentang gangguan perkembangan berpikir pada anak atau gangguan kognitif. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kok ada diem aja? Apa, Bu? Kenapa diem aja? Ibu tanya. Sehat apa enggak? Sehat? Udah sarapan belum? Lupa, Bu. Lupa sih Odi. Odi sekarang udah merasanya? Sudah? Makan apa tadi pagi Odi? Masih dulu kayaknya. Kok kayaknya sih? Iya, lupa. Gimana sih Odi? Ya udah. Ibu akan bahas ya pembahasan kemarin. Itu kan bahasa Indonesia. Kita mengenal huruf alfabet. Nah, menurut kalian huruf alfabet ada berapa sih? 26, Bu. Odi? 17, Bu. Kok 17? 17 kayaknya sih. 17 atau berapa? Oh, iya, 16. 26, Odi. Tuh, Ada siapa sih? 26. 16. Coba sebutin alfabetnya apa aja. Sambil hitung ya. Ya. A, B, C, D, G, H. Salah. Habis D kan G kan? Habis D itu Coba jelasin tuh Ci. Ada berapa? Ada 26. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang benar itu gitu. Udah ngerti Odi? ya. Sudah ya? Oke. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelumnya, Ibu akan nanya dulu nih ke kalian. 1 ditambah 1 ini berapa ya? Saya, Bu. Oke, Odi. 11. 11. 2, Odi. 11 itu ini kan 1 ya, tambah 1 berarti satunya 2. Ini berapa, Bu? Ini, Bu. Kalau kayak gitu angka 11 Odi benar. Tapi ini kan penjumlahan. Ada tambahnya. Kan kata Sama Ibu tambahnya. 1 ditambah 1 ya jadi 11, Bu. Tuh. Yang benar itu dia. Benar kata Suci. 2 Odi. Dari mana sih? Iya. Apa itu gangguan kognitif ya? Gangguan kognitif adalah suatu gangguan, suatu kondisi di mana seseorang terganggu mentalnya, terganggu psikisnya, sulit dalam memahami sesuatu, sulit berkonsentrasi. Kalau belajar itu terhambat karena terganggu otaknya ya, karena mentalnya juga rusak. Saya akan menjelaskan penyebab-penyebabnya. Bisa karena benturan, misal pernah terjadi kecelakaan seperti terbenturnya kepala sehingga otaknya itu mengalami kerusakan atau mentalnya juga mengalami kerusakan. Bisa juga karena waktu kecilnya jatuh dari ayunan. Nah, ini si kepala ini terbentur. Yang kedua bisa karena efek samping obat-obatan, karena kesalahan dalam minum obat atau efek samping dari obat-obatan tuh, kesalahan dalam treatment waktu kecilnya salah minum obat dan lain-lain tuh. Yang ketiga bisa karena itu
broken home atau mentalnya itu terganggu, tekanan batin. Nah, misal setiap harinya itu ayah ibunya selalu bertengkar sehingga si anak itu mengalami trauma. Si anak itu mentalnya terganggu, pikirannya terganggu, terus psikisnya terganggu. Itulah beberapa penyebab dari gangguan kognitif. Setelah kita mengetahui pengertian dan penyebab gangguan kognitif, selanjutnya saya akan menjelaskan tanda-tanda gangguan kognitif pada anak. Yang pertama itu ada sulit untuk fokus. Nah, si anak akan sulit untuk fokus dan memperhatikan dalam waktu yang singkat. Ini akan berpengaruh pada proses perkembangan pada anak, dan anak pun akan sulit untuk mempelajari pelajaran dengan baik. Yang kedua itu tidak bisa duduk dengan tenang. Kenapa? Karena si anak memiliki rentang konsentrasi yang pendek atau kesulitan untuk fokus. Maka si anak akan cenderung tidak bisa diam. Ini terdapat kemungkinan si anak mengalami gangguan perkembangan kognitif. Nah, si anak akan sulit untuk mencerna informasi yang diberikan kepadanya. Ia akan cenderung melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengingat yang buruk. Salah satu tanda gangguan perkembangan kognitif pada anak adalah melemahnya kemampuan mengingat. Ini akan membuat si anak kesulitan dalam mengingat pelajaran yang telah dipelajari. Yang keempat itu lemahnya kemampuan mengikuti instruksi ringan serta kemampuan mendengarkan yang lemah. Yang kelima itu bermasalah dengan konsep abstrak. Ini berkaitan dengan kemampuan mengingat yang rendah dan daya imajinasi anak yang mungkin terbatas. Yang keenam itu adalah sulit untuk membuat rencana atau prioritas. Nah, ini akan mempengaruhi masa depan si anak karena ia tidak memiliki rencana atau prioritas pada kehidupannya. Yang ketujuh itu keterlambatan berbicara. Nah, anak akan terhambat berbicara itu segala hal yang berkaitan dengan produksi kata dan bahasa serta mengganggu kemampuan membaca dan menulisnya. Yang kedelapan itu keterlambatan perkembangan. Nah, yang kesembilan itu timbulnya kebiasaan yang kurang baik, misalnya seperti menghisap jempol, memainkan rambut, mengganggu teman yang sedang belajar, menggigit kuku, atau bahkan menyakiti dirinya sendiri. Yang ke-10 itu adalah pola tidur terganggu. Nah, sebagai ibu yang baik, kita harus mengawasi anaknya untuk tidur tepat waktu agar tidak begadang atau bermain HP berlebihan. Itu akan mempengaruhi perkembangan pada anak, baik itu perkembangan dalam fisiknya maupun dalam perkembangan kognitifnya. Maka dari itu, guru harus memahami satu persatu karakteristik siswanya untuk mengetahui gaya belajar apa yang cocok pada siswa tersebut. Yang kedua yaitu berhenti melabeli siswa. Guru pasti bangga memiliki siswa yang pintar, aktif, cerdas, dan kreatif. Tetapi guru juga pasti selalu ingat pada siswa yang nakal, nilai akademisnya rendah, dan pemalu. Tidak salah mengingat mereka dengan kelebihan dan kekurangannya. Tetapi yang menjadi masalah ialah ketika guru melabeli anak di mata umum. Itu akan mempengaruhi motivasi anak tersebut, sehingga mereka tidak mau bersusah payah karena merasa percuma. Itu akan membuat siswa merasa kurang percaya diri. Yang ketiga, komunikasikan dengan orang tua. Orang tua adalah orang terdekat si anak. Mereka mengetahui lebih banyak tentang anaknya. Guru harus mengkomunikasikan mengenai lambatnya perkembangan anak dalam mencerna materi pelajaran. Guru juga bisa menanyakan bagaimana perilaku anak tersebut di rumah dan bagaimana cara orang tua dalam memperlakukannya. Apabila anak memiliki gangguan yang serius, sebaiknya dilakukan pendampingan. Kesimpulannya, perkembangan kognitif dapat dimaknai dengan tingkat kemampuan seseorang dalam berpikir yang meliputi proses pemecahan masalah,
mengingat serta mengambil keputusan. Untuk saran kepada para orang tua agar lebih memperhatikan makanan seperti 4 sehat 5 sempurna pada anak. Terus yang kedua, sebagai orang tua itu harus mengontrol tidur anak. Jangan sampai si anak itu begadang semalaman, itu bisa mempengaruhi kognitif pada anak.